Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Jimmy Manopo. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu 28 Desember tahun 2022. Artinya kita sudah 3 hari melewati perayaan Natal 25 Desember dan tinggal 3 hari lagi kita akan merayakan atau menyongsong tahun yang baru, tahun 2023. Dan puji Tuhan, buat pertengahan antara Natal dan Tahun Baru ini, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Puji Tuhan, setelah kita membaca ayat ini, maka kita akan jumpai ada kalimat, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Artinya perbedaan ini sudah pernah terjadi dan Alkitab berkata kita akan melihat kembali perbedaan itu. Puji Tuhan, tetapi sebelum kita akan melihat perbedaan itu, mari kita lihat dulu di mana ada beberapa perbedaan orang yang dilibatkan Tuhan di dalam peristiwa Natal pertama atau Natal yang sesungguhnya terjadi di Bethlehem dengan penyambutannya yang berbeda-beda. Contoh yang pertama yaitu perbedaan orang dalam penyambutan Natal, yaitu Yusuf dan Maria. Firman Tuhan berkata, datanglah berita Natal dari malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Maria, jangan takut, hai engkau yang menerima kasih karunia Tuhan, atau yang akan mengandung dari Roh Kudus. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab belum ada contoh perempuan yang dicontohkan mengandung dari Roh Kudus. Artinya berita Natal ini awalnya susah untuk diterima dengan akal manusia. Berita yang tidak masuk akal. Tetapi Maria yang hidup takut akan Tuhan. Dan Maria ini peka dengan suara Tuhan melalui para malaikat. Alkitab berkata, Maria pun berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Puji Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf. Sebagai manusia biasa dengan logika dan kenyataannya, pasti sulit untuk menerima Maria menjadi istrinya sebab sudah hamil di luar nikah. Saya boleh katakan demikian. Dan buktinya manusianya Yusuf, Alkitab berkata Yusuf itu mau menceraikan Maria secara diam-diam karena ia adalah orang yang tulus hati dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata sementara Yusuf ini mempertimbangkan misteri Tuhan tersebut atau rahasia Tuhan tentang hamil dari Roh Kudus yang notabene saya katakan tadi belum pernah terjadi dan dicatat di dalam Alkitab dan belum ada contoh. Tetapi sementara dia mempertimbangkan apa yang terjadi dengan orang yang tulus hati, peka dengan suara Tuhan, firman Tuhan datang kepada Yusuf supaya Yusuf ini tidak akan salah ambil keputusan. Di mana Alkitab berkata Tuhan pun kasih jawaban di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Puji Tuhan, dengan membaca ayat ini,
kita pun pasti mengerti ini adalah petunjuk Tuhan. Artinya begini, kalau ada rahasia Tuhan atau misterinya Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, ada rahasia Tuhan atau misteri Tuhan dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam bisnis kita, jabatan kita, karir kita, dan lain-lain, jangan tanya kepada orang lain atau jangan curhat kepada teman. Tetapi firman Tuhan memberikan petunjuk, tanyakanlah kepada Tuhan. Karena itu misteri Tuhan. Dan jawabannya pasti ya dan amin dari Tuhan menurut cara Tuhan dan kehendak daripada Tuhan. Kita akan melihat contoh yang kedua, perbedaan orang dalam penyambutan Natal, yaitu cara Herodes sambut Natal. Dengan penyambutan Herodes ini, yaitu dia memiliki roh munafik. Dan kita pun sudah tahu tentang peristiwa tersebut. Kalau kita akan baca di dalam Matius pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8, kita akan mengerti apa yang saya maksudkan. Firman Tuhan berkata, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ayat 8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Jadi firman Tuhan katakan supaya aku pun datang menyembah dia. Ini adalah sebuah pernyataan Herodes yang munafik saya katakan tadi. Di mana bibir Herodes berkata, supaya aku pun datang menyembah dia. Itu dusta. Sebab pada prakteknya Herodes ini memberi perintah untuk membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah. Tentunya ada pesan Natal hari ini buat saya dan buat saudara yang mendengar renungan ini, yaitu stop, berhenti dengan penyambutan Natal yang munafik. Artinya penyambutan Natal yang munafik lain berkata di bibir, lain di hati. Kemudian kita akan melihat contoh yang ketiga, perbedaan orang dalam penyambutan Natal, yaitu masyarakat di Bethlehem. Di mana Alkitab tulis bahwa sebagian besar masyarakat yang ada di Bethlehem rata-rata sibuk dan sibuk sampai tidak memberi tumpangan bagi Yusuf dan Maria. Dengan kesibukan mereka mengabaikan ada putra Natal, ada Yusuf dan Maria, pembawa damai sejahtera itu yang akan datang, dan mereka abaikan. Contoh yang keempat, perbedaan orang dalam penyambutan Natal, yaitu para gembala-gembala. Firman Tuhan berkata, para gembala-gembala ini mereka sedang disibukkan dengan menjaga kawanan ternak dari tuan mereka. Dan perlu kita ketahui bahwa pekerjaan gembala-gembala menjaga kawanan ternak dalam pekerjaan yang mereka kerjakan itu sangat penting buat mereka. Artinya pekerjaan tersebut adalah harta satu-satunya buat mereka dan buat keluarga mereka. Dan mereka itu hidup hanya dari pekerjaan itu. Dan tugas dari gembala-gembala ini harus jaga ternak sampai tengah malam supaya binatang buas tidak menerkam, tidak ada yang hilang. Dan kalaupun tidak dijaga atau ditinggalkan ternak-ternak tersebut, itu pasti resiko besar. Resikonya tentunya mereka tidak bisa makan karena mereka hidup dari pekerjaan itu. Tetapi apa yang terjadi buat para gembala-gembala yang digolongkan kaum marginal, para gembala-gembala yang digolongkan dengan kelompok yang miskin, kelompok yang papah, bahkan pada zaman itu kaum ini tidak dianggap. Tetapi saat berita Natal datang di tengah-tengah para gembala,
dalam kesibukan, dalam pekerjaan mereka. Mereka pun firman Tuhan katakan, mereka tinggalkan kesibukan-kesibukan mereka. Mereka pun tinggalkan kawanan ternak tersebut dan pergi ke Bethlehem berjumpa dengan putra Natal. Dan apa yang terjadi dengan orang-orang yang rindu, tinggalkan kesibukan, tinggalkan harta benda, Alkitab berkata, maka terjadilah satu paduan suara yang besar dari malaikat dan sejumlah besar bala tentara sorga yang dihadirkan Tuhan yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah beberapa perbedaan orang dalam penyambutan Natal yang saya sebutkan tadi sebelum kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Yang saya katakan tadi, yang pertama adalah Yusuf dan Maria. Karena tulus hati mereka, karena mereka takut akan Tuhan, mereka pun sambut dengan tulus dan ikhlas Natal itu. Yang kedua, Herodes sambut dengan Natal dengan sikap yang munafik. Lain di bibir, lain di hati. Dia berkata dia akan pergi juga untuk menyembah anak itu, tetapi pada dasarnya memberi perintah pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Dan yang ketiga, masyarakat Bethlehem saking sibuk sekali. Saya katakan tadi, abaikan Natal, mau lahir di dalam rumah mereka. Abaikan berita damai sejahtera itu, mau tinggal dan lahir dalam penginapan mereka. Dan yang keempat, yaitu para gembala-gembala sekalipun sibuk menjaga harta kekayaan mereka, tetapi mereka tinggalkan dan sambut Natal itu dengan tidak memikirkan resiko. Dan dari beberapa perbedaan ini, saya boleh katakan bahwa benar kata Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14, bahwa orang-orang yang akan menikmati Natal, orang-orang yang akan menikmati damai sejahtera Allah itu hanya mereka yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita kembali pada ayat pokok kita dalam perenungan kita dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-18, yang firman Tuhan katakan,